kita melakukan pembuatan soal di aplikasi CBT Candy versi 2.9.2.3 yang sudah kita dapatkan, dan sekarang sudah di-upload ke website Seman 1 Ciampel. Baik, yang pertama saya akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatan soal yang sebenarnya kelihatannya lebih praktis dibandingkan dengan Google Form. Baik, kita akan coba praktekkan bagaimana cara pembuatan soal matematika yang barangkali termasuk soal yang agak susah. Pembuatan soal yang agak susah karena membutuhkan banyak persamaan. Baik, yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa akses ke CBT Seman 1 Ciampel, CBT Seman 1 Ciampel, cbt.seman1ciampel.sch.id/panel. Ini website untuk guru ya, gitu ya. Baik, sekarang sudah tampil Bapak Ibu sekalian. Ini kita lihat Candy CBT versi 2.9. Juga mengucapkan terima kasih kepada pembuat aplikasi ini. Mudah-mudahan pemasarannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita sudah mendapatkan akun dari admin, nanti admin CBT-nya. Saya sudah mendapatkan akunnya, akun username-nya adalah guru1, kemudian password-nya adalah 123456. Coba kita login, dan alhamdulillah berhasil. Kemudian yang pertama, ini adalah pengaturan untuk khusus tampilan bagi guru ya. Ini juga bisa melakukan pengumuman kepada siswa. Kemudian ada pengaturan ya, kita langsung saja kita lihat peserta ujiannya. Ini muncul di sini. Ini di-input oleh admin nanti untuk memasukkan data peserta ujian. Kemudian profil saya ini boleh diisi oleh guru masing-masing, username-nya bisa diubah, password-nya juga bisa diubah. Kemudian masuk ke bank soal. Nah, ini bagaimana cara pembuatan soal untuk CBT Seman 1 Ciampel. Yang pertama, tambah bank soal, kita tambahkan, kemudian kodenya matematika karena kita akan membuat kode bank soal untuk soal matematika. Kita pilihkan di sini ada mat 11 untuk mata pelajaran matematika kelas 11, kemudian tinggal pilih program keahliannya IPA, kemudian level soalnya misalkan kelas 11, pilih kelasnya, misalkan kita ingin pilih kelas untuk kelas 11 ya, 11 IPA 3 misalnya. Kemudian jumlah soalnya kita akan membuat soal 5, kemudian bobot soalnya itu adalah 100% supaya kita jadi bobot soal total keseluruhan adalah 100%. Jadi walaupun soalnya 10-20, tapi bobot soalnya itu menunjukkan skor maksimal ya pada setiap pemberian soal. Soal yang tampil ini 5. Jadi kalau misalkan kita bisa membuat misalkan contoh kita buat 20 soal, lalu bisa kita tampilkan dari 20 soal itu hanya 5 soal, itu pun bisa dilakukan, dan itu nanti tampil ke siswa itu bisa secara acak. Dan pilihan yang kita muncul misalkan pilihan 5 opsi, 5 pilihan. Karena kita tidak membuat soal esai, maka di sini kita nolkan saja. Bobot soalnya juga nolkan, yang soal tampil nolkan, kemudian KKM-nya kita kasih misalkan 70. Lalu kemudian di sini terkait masalah soal agama, karena nanti ada aturan khusus untuk soal agama, kita tulis karena kita adalah akan membuat soal mata pelajaran matematika, maka klik di sini bukan soal agama, dan kemudian kita tuliskan statusnya aktif, dan kemudian setelah itu kita simpan. Kita lihat ya, kode bank soalnya mata pelajarannya mat 1, mat 11 karena untuk kelas 11, program keahliannya IPA, kemudian levelnya kelas 11. Ini data-data ini kan sudah diisi oleh admin ya. Jadi kalau misalkan ada kekurangan data, bisa nanti lapor ke admin. Baik, kita simpan dulu Bapak Ibu. Nah, kemudian muncul. Ini soalnya masih kosong ya. Kemudian kita klik lagi di sini. Bagaimana cara pembuatan soalnya? Maka kita klik soal di sini. Nah, ini ya. Kemudian kita pilih di sini ada add PG ya, menambah pilihan ganda.
bisa dalam bentuk Excel atau juga nanti bisa dalam Excel tinggal diupload. Tapi kita akan membuat pembuatan soal secara langsung secara online. Kita klik NPG. Nah ini Bapak Ibu tulisan tampilannya di sini ya, ini bisa langsung kita ketik. Saya sudah punya buku e-book yang sudah saya download dan berupa soal-soal matematika. Nah kita akan coba buat ya dari e-book ini. Ya, kita lihat ini soalnya cukup banyak ya. Yang pertama yang di sini ya Bapak Ibu, karena kita coba kopikan dulu, copy paste ya, pastikan dulu ke sini dan ternyata bisa, tidak ada masalah. Soalnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita coba pilihan gandanya, pilihan ke satu, copy, Ctrl C di keyboard, masukkan ke sini. Kemudian pilihan B-nya kita pindahkan lagi ya, Ctrl V. Kemudian untuk C-nya Ctrl C, ini pilihan C, masukkan lagi ke sini, kita copy, pastekan lagi, kita pilih D, ini D-nya di sini, Ctrl C, kemudian pindahkan ke sini, lalu pilihan ke E-nya kita copy lagi, kopikan, lalu pastekan lagi ke sini. Karena di sini kita tidak tahu, saya tidak menghitung ya jawabannya yang mana, kita pilih saja yang C, ini pilihan benarnya, klik sebelah sini. Lalu setelah itu, kemudian itu kita simpan. Lalu pindah lagi nih, pindah soal ya Bapak Ibu. Untuk soal yang kedua, kita pindahkan di sini, kita pilih soal yang kedua. Misalkan kita ambil yang ini ya, kita ambil yang ini nih, yang ada persamaannya. Kita kopikan, Ctrl C, kopikan ke sini. Lalu pilihan yang A, nah ini ya, pilihan A, karena kita misalkan malas membuat persamaan, misalkan kita snapshot saja untuk di ini Foxit Reader ya aplikasinya untuk membuka file PDF. Kita kopikan, kopikan gambar, misalkan kita ingin gambar saja, lalu simpan di sini, kita pastikan saja. Nah ini sudah jadi gambar, ini gambar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengirim persamaan ya, agak malas membuat ketik equation, kita langsung copy gambar saja. Jadi tinggal copy paste saja. Beda dengan di Google Form. Di Google Form itu harus membuat file gambar dulu, kemudian kita upload ke Google Form. Kalau ini tinggal di copy paste saja dari tampilan file PDF, kemudian copy paste di pilihan yang sudah disediakan di aplikasi ini. Kemudian pilihan yang B ya, kita coba perbesar dulu sedikit, kita kopikan ya, lalu pindahkan ke sini. Pilihan yang ke C, sekarang pilihan yang C, ya, kopikan lagi, pastikan ke sini. Pilihan yang D, nah ini pilihan yang D. Nah Bapak Ibu, karena ini kelihatan tampilan besar ya, karena kalau ini kan yang pertama tampilannya kecil, terus yang D ini tampilannya besar. Ini tergantung dari tampilan yang di copy dari file PDF ini. Kalau misalnya ini kan lihat di pojok kanan bawah ya, ini nggak kelihatan ya, ada 200%, ini tampilan 200%. Kalau tadi tampilan 100%. Jadi tergantung ukuran tampilan yang dimunculkan di dalam aplikasi Foxit Reader. Kalau tampilannya kecil ya nanti gambar yang ditampilkan di sini juga kecil gitu ya. Tapi kalau tampilannya di sini besar, maka gambar yang dipastekan di sini itu juga akan besar ya. Kita lihat, copy lagi, kemudian pastekan lagi. Nah, misalkan jawabannya adalah A. Kita pilih A, lalu kita simpan ya, kemudian pindah ke aplikasi soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga kita pilih misalkan ini soal ini ya, soal matriks misalkan ya, diketahui, kita kopikan dulu, lalu kita coba copy lagi, gambarnya diambil di snapshot ya,
lalu kemudian kita pastekan, spasi dulu kita pastekan. Nah, ini kan tampilannya kurang bagus ya, berarti kita atur saja dulu. Kita enter di sini nih, sebelah sini kursornya simpan, lalu kita enter supaya gambarnya di bawah, lalu kita simpan kursor di sini, kita enter lagi ke bawah. Nah, supaya kita muncul tulisan lagi di bawah. Lalu setelah itu kita copy tulisan ini, lalu kita pastekan lagi ke sini. Nah, ini soalnya sudah masuk. Tinggal kita muncul pilih jawaban yang ini. Kalau di sini tinggal di copy saja, copy biasa. Pilihan ke satu ini, kemudian yang B, kemudian di sini kita pastekan. Kemudian untuk yang C kita copy lagi. Lalu kita tadi kelewat ya, kita pindahkan di sini aja. Kemudian kita untuk pilihan yang gede kita kopikan, kita pastekan, kemudian kita kopikan lagi di sini, kita pastekan lagi di sini. Kemudian misalkan jawabannya adalah E, kita pilih E, lalu simpan, lalu kita masuk ke soal yang keempat, dipilih di sini. Kita pilih lagi soal yang paling susah, misalkan ini nih, soal yang susah ya, nih yang nomor 9. Kita kopikan dulu di sini tulisannya, pastekan ke sini, kita kasih spasi. Nah, karena ini berupa gambar, kita snapshot. Ini persamaan ya, kita buat gambar, kita snapshot, kita copy, lalu pastekan ke sini supaya berada di atas. Kursornya pindahkan ke sini, lalu enter. Nah, kemudian tulis lagi dan ya. Maaf, ini kita pindahkan saja langsung. Ini gambarnya ya, karena ada tulisan dan, maka di sini boleh menggunakan kata dan ya. Lalu kemudian kita kopikan lagi snapshot dari gambar ini, lalu kita pastekan ke sini. Nah, ini dannya, lalu kita enter ke bawah untuk pertanyaan berikutnya. Maka ya, kita kopikan lalu kita pastekan di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini kelihatannya lebih mudah dalam pembuatannya dibandingkan dengan menggunakan Google Form. Lalu kita untuk pilihan yang pertama, kita kopikan saja. Yang kita copy hanya gambar jawabannya saja ya, supaya bisa kita ketika soalnya diacak tidak terlalu mudah ditebak jawabannya. Kemudian yang B, kita kopikan lagi untuk di pilihan B. Begitu pula untuk pilihan C ya. Untuk pilihan C kita kopikan lagi, pindahkan di pilihan C. Jadi ini lebih praktis ya, copy paste saja. Beda dengan Google Form. Kalau Google Form itu harus membuat file gambar dulu, baru kemudian diupload ya, menggunakan pilihan upload di Google Form ya. Oke, sudah, lalu anggap saja pilihannya B. Oke, kita simpan. Baik, selesai pembuatan soal. Kemudian kita balik lagi ke beranda ya, ada garis 3 di sebelah kiri atas. Lalu kita masuk pembuatan jadwal ujian. Nah, pembuatan jadwal ujian kita tambahkan ada pojok kanan atas ya. Di sini kita tambahkan misalkan matematika kelas 11 ini sudah terpilih ya tadi ya. Nah, soalnya yang muncul karena di bawah soalnya seperti tadi. Kemudian ini ulangan harian, tanggal pembuatannya misalkan karena saya pembuatnya jam sore ini, kita pilihkan tanggal 13 jam 5. Kemudian selesai sampai jam 6 misalkan. Sesi 1 nanti muncul pilihan ini bisa diberikan oleh admin. Kemudian misalkan waktu pengerjaannya 60. Ini selesai. Jadi selesai di sini artinya si siswa bisa keluar dari aplikasi di jangka berapa menit dari waktu penyelesaian. Misalkan kita kasih 30 menit. Jadi ketika siswa sudah melaksanakan 30 menit ya pengerjaan soal, maka setelah itu muncul pilihan untuk boleh keluar. Kemudian pelanggarannya kita nolkan saja. Ini pilihan kita ya, soal bisa diacak, kita pilih. Kemudian pilihannya juga bisa diacak, kita pilih. Token soal juga diacak begitu, karena nanti refresh sekali lagi. Kemudian hasilnya mau ditampilkan ya, kita coba tampilkan. Reset login bisa. Kemudian ulangan KKM ini menunjukkan bahwa kalau misalkan
di bawah KKM, maka akan muncul begitu ya, si siswa tersebut membutuhkan remedial ataupun diulang kembali dalam tesnya. Baik, kita simpan semua. Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah muncul ya. Ini di sini sudah pukul 5, berarti soal ini sudah bisa diakses oleh kelas 11 IPA 3. Baik, kita lihat dulu contohnya, kita lihat peserta ujian supaya kita bisa melihat username dan password untuk 11 IPA 3. Contoh misalkan tes 001, passwordnya adalah PS001. Lalu kita coba tampilannya seperti apa di aplikasi atau di Android misalkan ya. Kita coba di sini di laptop. Kita kembali ke CBT akan muncul tampilan seperti ini di siswa. Kita pilih misalkan tadi username-nya adalah tes001, kemudian passwordnya itu adalah PS001. Lalu kita login. Maaf, passwordnya salah. Oh ya, huruf besar ya. Tadi passwordnya huruf kecil semua, PS001. Lalu kita login. Nah, tampilannya seperti ini ya. Lalu siswa harus memilih jadwal ujian. Nah, jadwalnya sudah muncul ya Bapak Ibu. Lalu kemudian kita mulai. Nah, ini tokennya nih. Bapak Ibu bisa refresh token, bisa ganti-ganti token. Setelah diberikan kepada siswa, nanti tokennya bisa langsung ganti. Kita kopikan ya, berikan kepada siswa untuk bisa mengerjakan ujian. Copy pastekan token, lalu kita mulai tes. Nah, ini. Jadi ada tampilannya seperti ini ya. Nah, ketika mengerjakan soal ini di dalam HP siswa itu tampilannya akan full screen. Kalau misalkan siswa itu menggonta-ganti aplikasi atau membuka tab baru di aplikasi yang lain, biasanya akan muncul minta reset ke admin. Jadi kalau ada siswa yang minta reset ke admin, itu menunjukkan siswa itu membuka aplikasi lain. Kelihatan ya kalau ada peluang dia mencontek, itu pasti minta reset. Jadi kalau ada siswa yang minta reset, kemungkinan besar bisa diduga siswa tersebut itu membuka aplikasi yang lain. Patut diduga, dicurigai bisa jadi dia ingin mencontek membuka di aplikasi yang lain atau di browser lain. Kita langsung saja pilih, misalkan ya. Kita selanjutkan, ini ya, diketahui matriks, maka AB. Nah, ini kita pilih misalkan ini. Selain kita mengerjakan dalam proses pengerjaan matematik ini, siswa juga bisa melihat daftar soal yang sudah dikerjakan sampai berapa soal gitu ya. Secara keseluruhan bisa dilihat di pojok kanan atas. Lalu kita lanjutkan. Misalkan kita pilih 1, kita lanjutkan kembali, kita pilih B, kita lanjutkan kembali. Nah, ini sudah soal nomor 5 ya, semua terakhir. Kita D. Nah, ini belum waktunya. Ya, belum waktunya untuk diperolehkan selesai jika sudah 30 menit periksa kembali. Nah, ini jadi pada saat ini siswa tersebut tidak bisa keluar dari aplikasi karena belum mencapai pengerjaan waktu 30 menit. Kita coba bagaimana hasil yang sudah dibuat begitu ya kalau sudah selesai pengerjaan. Baik, Bapak Ibu, karena penyelesaian tadi pekerjaan siswa sudah selesai, coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya kita lihat di hasil penilaian di sini gitu ya. Lalu kita pilih matematika, lalu kita pilih kelasnya, lalu kemudian klik cari nilai. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Nah, ini udah selesai ya. Nah, lalu kemudian ini khusus untuk kelas 11 IPA 3 ya. Jadi tampilannya ya khusus untuk kelas 11 IPA 3 dan kita bisa langsung download misalkan download untuk kelas 11 IPA 3 kan ada 33. Bisa kita download langsung di sini ya, download langsung. Nanti akan muncul tampilan Excel hasil downloadan tampilan hasil penyelesaian soal tersebut. Nah, tadi setelah simulasi tadi di kelas 3 sejumlah 197 siswa masuk dan alhamdulillah aplikasi cukup stabil karena memang sudah di-upgrade ke RAM 6 GB ya, sehingga bisa diakses oleh berbagai user. Nah, kita lihat hasil tampilan yang kita peroleh dari simulasi tadi. Kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya. Ini adalah hasil simulasi tadi ya, Bapak Ibu. Dan nah, ini tampilan dari data yang sudah diperoleh simulasi tadi. Jadi jumlah siswa yang mengikuti itu sekitar 100, ada
197 ya, yang kosong-kosong ini berarti tidak ikut simulasi. Nah, di sini nilainya, skornya ya. Ini benarnya berapa, salahnya berapa. Untuk soal tadi yang disimulasikan ada 20 soal, skor maksimalnya 100%. Maka di sini ketika mengerjakan 10 soal betul, maka dapat skornya adalah 50. Tampilan untuk yang mengerjakan simulasi tadi, yang hijau-hijau ini berarti jawaban betul. Nah, untuk Bapak Ibu juga tadi untuk 5 soal tadi, ini kan 5 soal ya. Kita lihat ini, nah ini tanda ulang berarti dia masih di bawah KKM. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya di sini semuanya salah semua ya, karena tadi pilihannya juga asal-asalan ya. Kemudian kita balik lagi, lalu kita download. Nanti downloadnya akan tampilannya seperti ini kalau misalkan jumlah siswanya banyak. Lalu kemudian kita balik lagi ke soal ya, kemudian kita lihat cek jadwal ujian. Kalau ujiannya sudah selesai, boleh di refresh tokennya ya, biar nanti tidak bisa diakses lagi oleh siswa yang lain. Demikian Bapak Ibu untuk proses pembuatan soal di aplikasi CBT Candy CBT versi 2.9.3 yang sudah disematkan di website Semua1Campbell di subdomain cbt.semua1campbell.sch.id. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini peluang bagi kita kalau misalnya ingin menggunakan ulangan harian di aplikasi CBT Semua1Campbell.sch.id, mumpung kita masih ada waktu sampai Maret lah begitu ya, karena kita di upgrade-nya sampai Maret. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini dan insya Allah praktis langsung mendapatkan hasilnya, dan proses pembuatan soalnya pun lebih praktis dibandingkan dengan pembuatan soal di Google Form. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.